Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan bagi kita semua. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan hidup terbaik kita semuanya dan bagi umat manusia. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri kami pribadi dan umumnya kepada jamaah semuanya untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada bulan Rajab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah ramainya perdebatan capres-cawapres pemilu tahun 2024, media sosial dipenuhi dengan beragam ujaran dan komentar yang bukan hanya saja bernada positif namun juga negatif. Suasana panas dan tegang tidak hanya di arena debat capres-cawapres, namun lebih dari itu meluas dan menyebar di kanal-kanal media sosial. Berbagai konten bernada sentimen diviralkan masing-masing tim pemenangan untuk menyerang calon lain. Dan di satu sisi terus mengeluh-elukan jagonya masing-masing. Tidak sedikit sebagian dari kita berlebihan, merendahkan atau bahkan mencela pasangan lain. Di titik inilah kita patut prihatin, dan tentu ini menjadi perhatian yang harus ditangani bersama-sama. Akankah saling ejek dan umpat menjadi kebiasaan kita semua? Lantas bagaimana Islam memandu kita? Sebagai orang tua, kita pasti tidak rela jika terjadi saling ejek, umpat dan praktik bullying atau perundungan di sekolah anak-anak kita. Hanya saja tanpa kita sadari, saling ejek dan bullying ternyata juga menyakiti perilaku kita sebagai orang dewasa ataupun sebagai orang tua. Bahkan hal ini bisa lebih memprihatinkan terlebih lagi di media sosial. Jika hal ini tidak segera kita sadari bersama, tentu akan membawa kemudaratan besar dalam kehidupan bermasyarakat kita. Ikatan sosial antar sesama anak bangsa akan tersandera.
Perbedaan afiliasi partai yang diniatkan untuk mewadahi keragaman aspirasi politik berubah menjadi pengabsahan untuk saling benci. Padahal secara sadar atau tidak, kebiasaan saling ejek dan umpat ini sebenarnya sudah banyak kita rasakan dampak negatifnya. Sebagai misal, perbedaan pilihan politik lantas memudahkan kita untuk tidak tegur sapa. Perbedaan rasa dan golongan memudahkan kita untuk saling curiga. Perbedaan pemahaman agama mendorong kita saling menyalahkan, mulai dari membid'ahkan hingga saling mengkafirkan. Jika hal ini terus dilaksanakan, tentu tidak baik untuk masa depan berbangsa dan bernegara Indonesia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada prinsipnya Islam melarang umatnya untuk saling menghina dan merendahkan, baik antara sesama muslim ataupun dengan penganut agama lain. Dalam hubungan sesama muslim, saling mencaci ataupun merendahkan adalah perbuatan terlarang. Perbedaan tidak lantas harus saling mengejek, tetapi untuk saling bermusyawarah, memahami dan saling menasihati. Terkait hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa derajat seorang bisa dilihat dari kebiasaannya. Kerendahan diri seseorang adalah ketika ia mudah merendahkan derajat orang lain. Sebaliknya, seseorang akan dinilai tinggi derajatnya jika menghormati kepada sesama, menghargai pendapat dan keberadaan orang lain. Hal ini sebagaimana termaktub dalam kitab Sunan Ibnu Majah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hasba mri'im minasyarri an yaqira akhahul muslim, rawahu Ibnu Majah. Yang artinya diriwayatkan dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah keburukan seseorang jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Karena itu penting kiranya kita sadari bersama bahwa mengejek dan menghina adalah kebiasaan yang mesti kita hindari. Perbedaan pilihan politik, agama, ras, suku, ustadz idola, ataupun pasangan capres-cawapres jangan sampai menjadi penyebab untuk saling mengejek, saling merendahkan, apalagi mencari kesalahan pihak lain. Perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Keragaman Indonesia harus menjadi pangkal untuk saling erat bergandengan tangan, bertukar ide dan gagasan untuk membangun kemajuan bangsa. Jika terdapat saling beda pendapat, maka harus diselesaikan dengan jalan yang bermartabat. Kritik sangat dibutuhkan, namun kritik yang konstruktif, bukan kritik yang sumir dan nyinyir. Selain itu, jika terdapat kesalahan dan khilafan sesama seorang muslim, Islam mengajarkan untuk saling menasehati dan mengingatkannya. Akan tetapi perlu kita ingat bahwa nasihat itu harus disampaikan pula dengan cara yang baik dan beradab. Jangankan antar sesama muslim, nasihat dan dakwah kepada non-muslim pun harus disampaikan dengan cara yang baik, sebagaimana diingatkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Surat An-Nahl ayat 125. Yang artinya, suruhlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu
Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Sekali lagi, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mengajak kepada kebenaran dengan cara terbaik. Saling menasehati dan berwasiat dalam kebaikan adalah sebuah keniscayaan. Harus dengan jalan yang penuh adab dan sopan santun, bukan dengan cara saling merasa benar, kemudian saling ejek dan menyudutkan. Terkait dengan ramainya saling ejek di media sosial dalam menyikapi debat capres-cawapres, baik kiranya kita jadikan pelajaran. Dalam beberapa pekan ini, khususnya yang terakhir ini, seiring dengan mudahnya akses teknologi dan jejaring internet, kita secara tidak sadar hampir menganggap wajar saling ejek dan mengumpat di media sosial, baik karena perbedaan politik ataupun praktek beragama. Padahal ini harus jauh dari ajaran agama. Sebaliknya, Islam memerintahkan umatnya untuk saling menghormati dan menghargai, saling mencintai dan mengasihi. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sangat indah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan umatnya laksana satu jasad. Jika ada salah satu bagian yang mengalami sakit, maka seluruh badan ikut merasakannya. Sebagaimana dalam hadis Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, mathalul jasad idza istaka minhu udwun, tada'alahu sab'ul jasadi bis-sahri wal humma." Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang mukmin di dalam saling mencintai, menyayangi dan mengasihi ibarat satu jasad. Ketika satu bagian merasa sakit, maka seluruh tubuh yang lainnya juga ikut merasakan demam dan tidak bisa tidur. Hadis ini menegaskan bahwa saling hormat menghormati antar sesama muslim adalah sebuah keniscayaan. Antar sesama muslim harus saling mencintai dan mengasihi, ibarat satu jasad yang saling menopang. Di balik perbedaan bentuk dan fungsinya, setiap bagian tubuh sangatlah berguna bagi bagian yang lain. Demikian pula sesama saudara muslim, kita harus mengejawantahkan nilai-nilai saling penghormatan ini. Meskipun tidak dipungkiri bahwa kita berbeda ras, suku, budaya, ataupun politiknya. Imam Nawawi memberikan solusi yang luar biasa, menjelaskan dalam hadis ini yang merupakan pijakan yang nyata bagi orang muslim untuk saling menjaga dan melindungi hak dan kewajiban sesama. Jika kita ingin dicintai orang lain, maka kita juga harus mencintai orang lain. Jika kita ingin dihargai dan dihormati orang lain, maka kita juga harus suka menghormati orang lain. Begitu pula, jika kita tidak ingin diganggu dan direndahkan oleh orang lain, maka kita jangan mudah mengganggu dan merendahkan kepada orang lain. Dari titik ini dapat kita pertegas kembali bahwa saling ejek dan merendahkan bukanlah ajaran Islam, bahkan menjadi hal yang harus dijauhi, termasuk dalam menyikapi pilihan politik, termasuk di dalamnya mengusung dan mendukung capres-cawapres masing-masing. Sebaliknya, Islam memerintahkan umatnya untuk saling menghormati dan menghargai, dan mudah-mudahan kita semuanya damai, aman, tentram dalam melaksanakan pemilu yang akan datang dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.